Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk saudara-saudari dimanapun berada. Selamat bertemu dengan saya, Jalur Rafli Ismail. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah bahasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu model pengembangan kurikulum yang digagas oleh Ralph Tyler, yang dalam beberapa tulisan juga disebut sebagai model pengembangan kurikulum rasional. Dalam menjelaskan topik bahasan ini, mari kita memulainya dengan memahami apa itu kurikulum. Tentu pendapat dan kerangka pikir yang kita acu bersumber dari pandangan Tyler itu sendiri. Ralph Tyler, seorang pakar dalam bidang pendidikan, telah mempublikasikan gagasannya mengenai kurikulum dalam sebuah tulisan yang berjudul Basic Principles of Curriculum and Instructions. Tulisan tersebut merupakan hasil studi selama 8 tahun pada pertengahan abad ke-20. Menurut Tyler, kurikulum merupakan segala bentuk pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Tentu di samping definisi tersebut, ada juga para pakar lainnya, misalnya Robert Gagne yang menyatakan bahwa kurikulum itu merupakan susunan konten pembelajaran. Atau Popham dan Baker yang mengatakan juga bahwa kurikulum merupakan rencana tertulis mengenai program belajar apa yang akan diberikan kepada peserta didik. Sehingga kurikulum dapat dilihat dalam 3 aspek. Pertama, sebagai susunan mata pelajaran. Kedua, sebagai program keseluruhan di sekolah. Atau ketiga, sebagai pengalaman belajar. Dan di mana ini ditekankan dalam definisi kurikulum menurut Tyler. Tentu dari kerangka pikir yang disampaikan tadi, sebagaimana juga tercantum dalam tulisan Tyler, dijabarkan pula mengenai dasar-dasar dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dapat dimaknai sebagai proses terencana dan sistematis dalam penyusunan sebuah sistem pendidikan. Tentu perkembangan yang terjadi di dunia ini akan mempengaruhi kurikulum di persekolahan. Hal ini menjadi urgensi perlunya pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum ini dilakukan berlandaskan pada dasar-dasar atau alur yang telah dikemukakan oleh para ahli. Sehingga saat ini kita mengenal cukup banyak model pengembangan kurikulum. Salah satunya adalah pengembangan kurikulum Tyler. Model Tyler ini disebut juga sebagai the quintessential prototype dalam pendekatan ilmiah pengembangan kurikulum. Mengapa demikian? Sebab paling tidak di Amerika Serikat, hampir seluruh pengembang kurikulum baik secara langsung maupun tidak telah mengimplementasikan model ini atau juga modifikasi daripada model ini sudah sangat banyak. Model Tyler boleh dikata cukup sederhana, di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan dalam pengembangan kurikulum, yaitu merumuskan tujuan pendidikan yang hendak dicapai, pemilihan pengalaman belajar terutama dalam penerapan bahan ajar atau materi untuk mencapai tujuan, pengorganisasian pengalaman belajar, dan pengembangan evaluasi kurikulum. Mari kita kupas satu persatu. Tahap pertama yaitu merumuskan tujuan pendidikan yang dicapai. Pada setiap mata pelajaran tentu terdapat capaian pembelajaran masing-masing. Maka setiap capaian ini harus sesuai dengan filosofi yang dimiliki sekolah. Di tahap kedua, ada pemilihan pengalaman belajar, yaitu penerapan bahan ajar atau materi untuk mencapai tujuan. Harus digarisbawahi bahwa pengalaman di sini bukan merupakan isi atau materi pelajaran, bukan juga kegiatan guru dalam mengajar, tapi merupakan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga perlu dirumuskan apa yang akan dilakukan oleh peserta didik dan apa yang akan dilakukan oleh guru. Di tahap ketiga ada pengorganisasian pengalaman belajar. Tahap ini dilakukan dalam bentuk skema, berbagai skema, ada skema vertikal maupun juga skema horizontal. Dalam skema vertikal dilakukan dengan menghubungkan pengalaman belajar, tadi bisa materi ataupun juga program pembelajaran, dalam jenjang kelas yang berbeda. Kemudian, dalam skema horizontal dilakukan dengan menghubungkan pengalaman belajar yang berbeda, tapi dalam tingkat yang sama.
Di tahap terakhir, ada evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum yang dikembangkan oleh Tyler terdiri dari tahapan-tahapan berikut. Pertama, ada evaluasi terhadap tujuan kurikulum. Kedua, evaluasi kesesuaian tingkah laku dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, menentukan alat evaluasi. Dapat berupa tes, dapat berupa observasi, kuesioner, panduan wawancara, dan sebagainya. Dengan prinsip dan tahapan yang dikemukakan di atas, tersirat bahwa model pengembangan kurikulum Tyler menggunakan pendekatan humanis. Konsep kurikulum dalam model tersebut menekankan pada pemberian pengalaman kepada peserta didik. Nah, demikianlah pembahasan mengenai model pengembangan kurikulum Tyler. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi para audiens sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.